Oke, saya mulai ya. Jadi pelatihan hari ini adalah pelatihan tentang bicara keterampilan berbicara di depan publik begitu ya. Hari ini kita pematerinya adalah Mas Umar. Mas Umar sudah datang juga di room ini. Saya sapa dulu ya. Mas Umar, halo. Halo Mbak Ratna dan semuanya. Ya, hari ini Mas Umar ini akan jadi pemateri kita ya. Nanti kita akan kenalan lebih lanjut. Terima kasih sudah hadir di pelatihan ini ya, Mas. Ya Mbak. Oke, sebelum kita memulai pelatihannya, teman-teman diminta untuk mengisi link daftar hadir terlebih dahulu ya. Link daftar hadirnya akan dikirim oleh panitia ke WA teman-teman masing-masing. Jadi bisa dicek untuk WA-nya ya. Oke, teman-teman udah dikirim ya linknya ke chat WA-nya. Nanti linknya bisa diklik untuk mengisi daftar hadir. Nah, sebelum kita memulai, seperti biasa ya, kita akan ada pretest sebelum materi dimulai. Nah, teman-teman nanti menjawab pretestnya sebisanya aja ya. Nanti link pretestnya akan dikirim ke WA masing-masing lagi sama tim teman-teman panitia. Bisa dikirimkan sekarang ya. Bisa dicek sekarang untuk link pretestnya, nanti dijawab aja. Sambil nunggu teman-teman yang lain mengisi, ada yang mau ngasih testimoni nggak? Kemarin pelatihannya kayak gimana? Yang sama Dokter Josephine, ada yang masih ingat nggak materinya apa? Pelatihan yang kemarin. Keterlibatan dan kolaborasi. Keterlibatan dan kolaborasi. Siapa yang tadi ya? Ferdinand ya? Keterlibatan dan kolaborasi. Kemarin sama Dokter Josephine ya. Gimana kemarin materinya menurut Ferdinand? Seru nggak? Seru. Mudah dimengerti nggak penyampaiannya Dokter Josephine? Untuk awalannya, untuk penjelasan pertama kalinya agak paham sedikit, tapi pas tengahnya agak kecepatan sedikit. Oh, gitu ya. Agak kecepatan sedikit. Berarti ya. Tapi bisa dimengerti nggak? Iya. Bisa. Oh iya, oke. Terima kasih Ferdinand. Oh iya, sama saya mau ngingetin teman-teman untuk materi setiap pelatihan, teman-teman nanti bisa akses di link-linknya nanti dikasih sama panitia ya. Dan materi itu diupload setiap hari maksimal hari Senin sore. Jadi kita pelatihannya hari Sabtu, teman-teman bisa lihat materinya Senin sore. Untuk link materinya nanti akan disampaikan sama panitia ya. Jadi kalau misalkan teman-teman, aduh aku lupa nih materinya kemarin tentang apa ya gitu. Atau misalkan ngerjakan tugas yang kemarin itu, tugasnya dari Dokter Josephine, aku lupa ya kemarin itu tentang apa ya, mau ngerjain tugas nih. Nah, teman-teman bisa lihat materinya di link yang dikasih sama panitia nanti ya. Terus juga untuk tugas, udah ada yang mengerjakan ya kemarin, udah ada beberapa yang mengumpulkan. Terima kasih, keren sekali video-videonya. Untuk teman-teman yang belum mengumpulkan, masih ada waktu sekitar 1 minggu lagi ya untuk mengumpulkan videonya. Mbak Ratna, mohon maaf memotong. Teman-teman sudah mengisi presensi dan sudah mengisi pretest, mungkin bisa lanjut ke acara. Oke. Siap. Oke, berarti untuk daftar hadir udah, pretest udah. Tadi terkait itu juga udah. Oke, kita akan masuk ke materi inti hari ini ya. Jadi materi
inti hari ini adalah tentang keterampilan berbicara di depan publik atau public speaking. Nah, kalau teman-teman ada misalnya nih bingung gimana ya caranya biar aku tuh pede gitu ngomong di depan umum, atau apa sih sebenarnya potensi aku tuh gitu. Misal, nah, aku tuh kok aku tuh bisa sebenarnya berbicara di depan umum, bisa berkomunikasi sama orang, tapi aku tuh nggak pede gitu. Nah, gimana ya caranya? Nah, nanti teman-teman bisa nih mendengarkan paparan dari Mas Umar. Mas Umar ini udah keren sekali ya. Sebentar. Sebelum saya mempersilahkan Mas Umar untuk menyampaikan materinya, saya akan bacakan dulu ya. Jadi, untuk materi kali ini namanya Mas Umar, SIKOM. Nah, Mas Umar ini merupakan seorang disabilitas tunadaksa yang menjabat sebagai Ketua Departemen Pendidikan Rumah Disabilitas. Beliau lulusan dari Ilmu Komunikasi Untak Surabaya dan lulus sebagai lulusan terbaik nih, wah, dengan IPK 3,95. Selain menjadi praktisi humas, Mas Umar juga melanjutkan studi S2 di Magister Media dan Komunikasi di UNER dengan beasiswa penyandang disabilitas dari LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Mas Umar juga punya beberapa pengalaman internasional nih ya Mas Umar ya. Nanti mungkin bisa di-sharing-sharing juga sama teman-teman. Oke. Siapa dulu ya? Mas Umar, halo. Halo Mbak Ratna. Ya, sehat ya Mas? Sehat. Suaraku jelas nggak ya Mbak? Dengar jelas sudah. Oke, untuk materinya nanti langsung aja ya Mas, dari Mas Umar. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Ratna. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Oke, semoga semuanya sehat. Ada 13 orang ya pesertanya. Ada Iqbal, ada Kevin, ada Tio, ada David, ada Karisma, ada Ferdinand, ada Sasha, ada Dava, Fadil, ada siapa lagi nih? Ada Rohman, ada Lestari, Muklis, Muhammad, dan lain-lain. Oke, ada Eka ya. Ada Irfan dan juga Radit. Selamat pagi semuanya. Oke, semoga sehat-sehat ya. Oke, terima kasih buat Renjana karena hari ini Kak Umar diberikan kesempatan untuk menyapa teman-teman semua pada sesi latih karsa hari ini. Kak Umar ngomongnya kecepatan atau mungkin gimana? Teman-teman, boleh ada respon mungkin? Atau sudah cukup? Pas kok, Kak. Sudah cukup. Oke, sudah cukup kok Kak Umar. Siap. Nanti kalau Kak Umar mungkin kecepatan boleh diingetin ya. Takutnya kelepasan gitu. Oke, terima kasih Kevin dan David sudah menjawab. Oke, materi hari ini yang akan disampaikan Kak Umar adalah berkaitan dengan public speaking. Jadi bagaimana untuk memiliki kemampuan public speaking yang mumpuni nih teman-teman. Karena di era sekarang public speaking ini menjadi hal yang sangat penting. Oke. Sebelum kita masuk ke sesi public speaking, Kak Umar mau memulai dengan sebuah kata bijak nih dari seorang filsuf Yunani namanya Plato ya. Nah, dia mengatakan bahwa kemenangan pertama dan utama adalah ketika kita bisa menemukan diri kita. Nah, mungkin kita teman-teman sebagai penyandang disabilitas mengalami sesi insecure, kemudian kurang percaya diri sehingga kita tidak menemukan kelebihan kita. Padahal dengan kita mengenali diri penting sekali buat kita semua, terutama teman-teman nih ya, untuk mengetahui nih di balik kekurangan kita apa sih kelebihan yang kita punya kayak gitu. Nah, berikut adalah beberapa potensi diri nih teman-teman yang mungkin bisa dimiliki oleh teman-teman sebagai penyandang disabilitas.
Mungkin kalau Kak Umar ya dengan kedua tangan yang seperti ini, Kak Umar tidak bisa melakukan aktivitas fisik kinestetis ya, seperti yang ada di gambar sebelah kiri teman-teman. Nah itu Kak Umar tidak bisa melakukan itu. Nah jadi Kak Umar mencoba nih, apa sih kelebihan yang bisa Kak Umar lakukan? Nah kelebihan yang Kak Umar lakukan adalah verbal linguistik. Nah jadi Kak Umar mempunyai kemampuan berbicara karena Kak Umar berlatih seperti itu. Jadi semoga teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama. Nah, di samping itu ada beberapa kemampuan berbicara, ada beberapa potensi diri yang lain. Misalnya ada yang suka matematika, ada yang suka naturalis ya, tanaman, ada juga yang suka musik mungkin, terus juga ada yang bisa visual, bikin desain dan lain-lain. Kemudian ada yang kemampuan interpersonal gitu. Nah, oke. Sebelum melaju ke selanjutnya, Kak Omar mungkin mau tanya-tanya siapa yang mau jawab ya. Teman-teman di sini potensi dirinya apa? Kevin mungkin? Kevin jagonya apa nih? Saya untuk saat ini yang saya rasakan sih IT. IT, oke. Itu masuk dalam visual spasial. Keren banget ya Kevin ya. Itu harus terus dikembangkan. Kalau Bonifacius David, ini jagonya apa? Saya bisa bikin video untuk Oke, channel keren ya. YouTube saya. Oke, keren. Channel YouTube-nya apa? Boleh lo dipromot? Bentar, Oke. bentar. Iya, iya. Jadi kalau untuk teman-teman, kalau untuk Kak Kevin dan Kak David ini ternyata jagonya di visual spasial. Karena mereka bisa melakukan sesuatu yang apa ya, yang visual ya terlihat. Kayak Kak David ini bisa bikin video ya di channel YouTube. Apa channel YouTube-nya? Oke, dia lupa pemirsa. Nggak apa-apa. Bonifacius David Hendrawan. Hendrawan. Itu isinya apa Kak David? Kebanyakan untuk awal-awal aku bikinnya video gaming. Oke, lalu kalau sekarang bikinnya apa? Oke, baik. Terima kasih Kak David dan Kak Kevin ya atas jawabannya. Nanti yang lain juga kebagian nih Kak Umar sapa-sapa ya. Oke, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Jadi teman-teman, bagaimana kita mengenali potensi diri adalah dengan menerima diri kita. Jadi penerimaan diri itu penting. Bagaimana cara menerima diri? Caranya adalah dengan bersyukur nih atas kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Nah, ini diawali dengan sebuah mindset. Jadi harus punya mindset positif. Walaupun mungkin Kak Omar adalah tunadaksa, Kak Omar bersyukur sehingga Kak Omar tidak terpuruk. Nah, begitupun teman-teman yang lain, meskipun mengalami tunanetra, tunawicara, dan kekurangan yang lainnya, itu adalah sesuatu hal yang bisa kita syukuri. Gitu. Nah, ini adalah bagaimana sebuah mindset positif itu bisa membantu kita. Dengan kita punya mindset, maka kita akan melakukan hal-hal tertentu, kita akan bertindak. Nah, dari situ kita akan tahu nih, apa sih potensi kita. Dan terakhir, setelah kita melakukan sesuatu, kita mengetahui potensi kita, maka akan ada hasil, akan ada prestasi yang kita dapatkan. Nah, siapa tahu nanti David di 5 tahun ke depan akan jadi YouTuber terkenal seperti Atta Halilintar, kan seperti itu. Amin ya. Amin. Oke. Dan teman-teman, kalau kita berbicara tentang kalau kita berbicara tentang potensi diri, itu ada dua hal yang berpengaruh ya, dari internal kita, dari diri kita sendiri, dan juga dari luar. Nah, mungkin kalau misalnya David ya suka YouTube ya, terus teman-teman yang lain bilang, oh kayaknya kamu cocoknya di bahas ini deh, bahas olahraga deh, cocoknya bahas film. Nah, itu adalah masukan-masukan dari orang lain yang bisa kita pertimbangkan seperti itu. Oke. Salah satu kemampuan yang penting adalah apapun itu, entah mau YouTube, entah mau video gaming, entah IT, public speaking itu menjadi bagian yang penting. Apa itu public speaking? Oke, Kak Omar langsung mulai ya, atau
Mungkin ada yang mau jawab apa itu public speaking di sini, silakan. Ada yang mau Saya. jawab? Public speaking Oh, itu iya. berbicara di depan umum. Oke, baik. Betul sekali. Terima kasih, Kevin. Kevin dan David ya. Hari ini Ya. aktif sekali. Mungkin Kak Umar mau menyapa yang lain? Karisma mungkin mau bantu jawab Kak Umar, apa itu public speaking? Ayo Karisma, boleh dicoba. Oh, maaf Kak Umar, Karisma ini tuli, nanti mungkin dia jawabnya lewat chat aja ya, supaya bisa dipahami teman-teman yang lain. Ini saya lagi arahkan dia lewat private chat untuk jawab pertanyaan. Baik, terima kasih Mbak Minari. Oke, sambil menunggu Kak Karisma. Iya, Kak Karisma, semangat. Ada lagi yang mau jawab mungkin? Kak Sasha? Kak Sasha mau bantu jawab? Ih, senyumnya manis banget. Yuk. Apa itu public speaking, Kak Sasha, boleh? Saya Kak Umar. Oh, oke, Kak Iqbal, silakan. Kemampuan berbicara di depan umum atau minimal berbicara di depan keluarga sendiri, seperti menyampaikan pendapat entah dalam suatu diskusi atau apa, seperti itu Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Iqbal atas jawabannya. Kak Sasha mau bantu jawab juga? Di open mic dulu, Kak. Dewa juga udah di chat ya, Kak? Ya, terima kasih, Mbak. Oke, Kak Dewa ya panggilannya. Maaf, tadi aku panggilnya Karisma ya. Jadi public speaking adalah berbicara di depan banyak orang ya, Kak. Ya, betul sekali ya. Oke, Kak Sasha gimana? Masih mau bantu jawab? Oke, sepertinya Kak Sasha masih malu-malu nih, nggak apa-apa. Oke, jadi kalau kita berbicara public speaking ya teman-teman, itu merupakan bagian dari komunikasi. Jadi kalau kita berkomunikasi itu ada kita sebagai penyampainya, kemudian ada orang yang menerima pesannya. Misalnya Kak Umar adalah komunikator, Kak Umar yang mengirimkan pesan, kemudian kalian semua yang ada di ruangan ini adalah penerima pesannya gitu. Nah, pesannya apa? Pesannya itu bisa berupa ekspresi, bisa nggak hanya tentang kata-kata ya teman-teman, bisa berupa ekspresi, bisa berupa gestur kayak gitu. Misalnya kayak tadi Kak Sasha mau bantu jawab gitu. Kan Kak Sasha malu-malu. Nah, itu adalah jawaban. Oh, oke, ternyata Kak Sasha masih malu-malu nih, belum mau jawab kayak gitu. Nah, itu contoh berkomunikasi juga. Kemudian juga kayak Kak Dewa tadi menyampaikan di kolom chat, maaf Kak, saya tuli jadi belum bisa menjawab kayak gitu. Nah, itu merupakan pesan juga teman-teman. Nah, di dalam komunikasi ini ada beberapa level ya, ada beberapa tingkatan, ada intrapersonal. Intrapersonal ini diri kita sendiri, misalnya ketika kita lagi sedih, terus dalam hati bilang, aduh kenapa ya aku kayak gini, aduh kok hari ini kejadiannya kayak gini, gitu. Itu adalah komunikasi intrapersonal di dalam diri. Nah, kemudian ada juga yang namanya komunikasi interpersonal. Komunikasi ini dilakukan antara kita dengan orang lain. Nah, kemudian juga ada komunikasi organisasi dan juga komunikasi massa. Tapi pada hari ini kita akan membahas lebih banyak tentang komunikasi interpersonal. Oke. Nah, ini proses komunikasi tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita langsung masuk nih ya ke public speaking sebagai bagian dari komunikasi. Jadi teman-teman, betul sekali kayak yang tadi disampaikan Kak Kevin, Kak David, Kak Dewa, bahwa dan juga Kak Iqbal, bahwa public speaking ini adalah bagaimana kita berbicara di depan umum. Gitu. Jadi public speaking ini merupakan sebuah proses karena kita harus melakukan persiapan. Jadi nggak bisa kita kalau public speaking itu kayak ngobrol biasa. Ada hal yang harus disiapkan, misalnya materi. Materi itu harus benar-benar baku. Gitu.
Jadi kalau misalnya teman-teman mau pidato di depan presiden, teman-teman harus menyiapkan teks kan gitu. Nggak mungkin teman-teman tiba-tiba kayak ngobrol biasa kayak gitu. Nah, begitupun juga kayak Kak Billy dan juga teman-teman Latih Karsa. Nggak mungkin ketika mau berbicara dengan Kak Umar materinya ini harus hadir jam segini. Tapi Kak Billy dan teman-teman nggak punya persiapan kayak gitu. Itu nggak mungkin. Itu cuma ngobrol, berarti cuma nanya kabar gitu. Oke. Nah, dalam public speaking itu ada 3 tujuan teman-teman. Ada untuk menginformasikan, misalnya seperti Kak Umar nih, menginformasikan bagaimana cara memiliki public speaking yang baik. Ada juga bagaimana untuk mempengaruhi influence, misalnya presiden mempengaruhi masyarakat, tolong pakai masker, ayo vaksin. Itu adalah bagian dari public speaking untuk mempengaruhi. Dan yang terakhir adalah untuk menghibur, misalnya komedian yang ada di televisi, kemudian stand up komedi yang ada di televisi, yang ada di Instagram dan lain-lain. Itu adalah bagian dari public speaking untuk menghibur, jadi membuat kita tertawa ya teman-teman, seperti itu. Dan dalam public speaking ini ada audiens, ada orang lain yang mendengarkan ataupun menyimak kita, gitu ya. Oke. Nah, kenapa sih public speaking ini penting? Begitupun untuk kita sebagai penyandang disabilitas gitu. Nah, karena alasan pertamanya itu banyak sekali orang-orang sukses itu berawal dari mereka merupakan pembicara yang baik. Misalnya di antara para penyandang disabilitas ada Mbak Angki Yudhistia, ada Surya Sahetapi. Nah, anak siapakah itu? Oke, lucu ya. Oke. Mbak Angki Yudhistia, Mas Surya Sahetapi itu merupakan contoh disabilitas yang sukses karena mereka mempunyai kemampuan berbicara yang baik. Mereka bisa nih pede, ada kamera, oke, ada TV, oke, ada Instagram, oke, ada koran, ada wartawan, oke gitu. Itu mereka berbicara dengan baik. Nah, selain itu teman-teman, di zaman yang semakin modern ini, setiap orang harus bisa berbicara dengan baik. Nah, semakin kita banyak berbicara, maka kita bisa bersaing dengan orang lainnya. Dan juga profesi apapun nih, termasuk misal nanti David nih punya YouTube ya. David punya YouTube. Nah, kalau David nggak bisa mempromosikannya, nggak punya public speaking yang baik, nah maka akan kalah bersaing nih dengan YouTube-YouTube yang lain. Gitu. Dan pastinya juga persaingan ya yang semakin yang semakin meningkat, baik antara sesama disabilitas maupun non disabilitas, seperti itu. Nah, ini pertanyaan lagi yang bisa dijawab oleh teman-teman, bagaimana caranya menjadi pembicara yang baik. Ada yang tahu caranya? Ada yang mau jawab? Siapakah yang belum? Mas Tio mungkin mau jawab? Oke, senyum-senyumnya masih agak ragu ya. Sasha, gimana Sasha? Aman di sana? Ya. Ya, Sasha, gimana? Masih semangat, Sasha? Semangat dong, kan sudah makan. Oke, baik. Oke, teman-teman. Kita langsung masuk ke materinya aja lagi ya. Jadi banyak yang bilang nih bahwa kemampuan berbicara itu muncul karena bakat. Kemampuan berbicara itu muncul dari orang lahir. Jadi dari Mas Billy bayi itu dia udah bisa ngomong. Itu adalah mitos ya teman-teman. Itu salah. Gitu. Padahal yang sebenarnya kemampuan berbicara itu muncul karena adanya latihan dan praktek. Mustahil ya kita bisa langsung bicara pidato di depan presiden kalau kita nggak pernah latihan, terus kita nggak pernah praktek kayak gitu. Jadi butuh latihan dan juga praktek. Nah, kalau begitu pertanyaannya lagi, apa sih yang sebenarnya menghalangi kita untuk berlatih dan praktek dan juga punya kemampuan berbicara yang baik? Ayo, teman-teman tahu nih jawabannya. Siapa yang mau jawab? Kira-kira apa yang menghalangi kita? Siapa yang mau jawab? Ayo. Malas, Kevin Kak. lagi.
Malas. Oke, yang lain selain rasa malas, ada lagi nih. Ferdinand, Ferdinand, silakan. yang membuat aku takut itu apa ya? Enggak, yang satu salah, terus yang kedua apa yang mau dibicarakan gitu. Oke, baik. Terima kasih, Ferdinand. Oh, Saya Kak Iqbal. Umar. Ya, Ya, silakan malu Iqbal. Kak. Malu, betul. Oke, terima kasih. Jawabannya betul semua. Tio mungkin masih mau jawab? Oh, Mas Billy mau jawab, silakan. Benar Mas Umar, sebenarnya ini ada satu peserta yang ikut di Google Meet saat ini, jadi belum bisa ikut ke Zoom. Namanya Rehan. Rehan bilang menjawab pertanyaan ini dengan kata ragu. Ragu, oke baik. Terima kasih Rehan. Halo Rehan, sehat-sehat di sana. Terima kasih Mas Billy. Oke, ada lagi Dava mau jawab? Ayo, Dava dengerin Kak Umar enggak? Oke, nggak apa-apa. Oke ya. Betul sekali tadi yang disampaikan Mas Iqbal, Kevin, kemudian Ferdinand ya. Jadi salah satu jawabannya adalah kurang percaya diri. Jadi kadang kita takut nih, aduh takut nih kalau salah gimana gitu. Terus juga, aduh kalau aku kalau ketemu orang-orang yang nggak aku kenal gimana, malu ya, lebih kerasa malu. Jadi nggak pede gitu. Aduh enggak gitu. Nah rasa insecure bisa dibilang ya kalau bahasa kerennya sekarang teman-teman gitu. Nah itu semua harus dihilangkan. Bagaimana sih cara menghilangkan rasa malu, rasa takut, kurang percaya diri, rasa malas juga ya, terutama ya Kak Kevin ya. Gitu. Sebenarnya bisa punya kemampuan, cuma kadang malas gitu, jadi nggak bersaing dengan orang lain, itu nggak boleh. Oke. Nah ini ada yang namanya fear management ya teman-teman. Jadi fear management ini apa? Jadi adalah cara bagaimana kita untuk menghilangkan rasa takut, menghilangkan rasa kurang percaya diri, rasa malu ya, seperti itu. Nah, yang pertama adalah mengubah fokus. Mengubah fokusnya gimana? Fokusnya itu gini, biasanya kita kan sebelum naik ke atas panggung atau sebelum berbicara mikir gini, aduh aku malu aduh kalau misalnya nanti salah bagaimana, aduh kalau misalnya aku nanti ngeblank gimana, itu kan banyak sekali ya seperti itu. Nah, diubah fokusnya, lebih optimis. Oke, besok aku akan bisa menyampaikannya dengan lancar. Oke, nanti teman-teman akan bisa berinteraksi. Nah, contohnya ini yang Kak Umar lakukan kemarin ya, setelah briefing dengan Kak Billy dan teman-teman semuanya ya. Kak Umar bilang kan Mas Billy bilang begini begitu gitu kan. Kak Umar bilang, oke besok Umar pasti bisa berinteraksi dengan teman-teman. Nah, terbukti ternyata ada Kak Kevin, Kak David, Kak Iqbal dan semuanya ternyata bisa berinteraksi gitu. Jadi itu adalah bagaimana mengubah fokus. Nah, kemudian mengubah gerak pada posisi optimis. Nah, ini enggak semua ya teman-teman disabilitas mungkin bisa ya gitu. Mungkin yang menggunakan kursi roda gitu kan, untuk mempunyai gerak optimis kan agak sulit. Gerak optimis itu kan harus duduk tegap, sedangkan teman-teman yang menggunakan kursi roda mungkin kan masih agak kesulitan seperti itu. Jadi ini nggak harus gitu ya, masih opsional seperti itu. Kemudian teman-teman relax itu juga penting. Jadi jangan sampai dadanya berdegup kencang kayak gitu. Nah, kalau dadanya berdegup kencang, mungkin teman-teman harus tarik nafas yang panjang, terus hembuskan. Itu diulangin 5 kali ya. Kalau deg-degan kayak gitu, itu diulangin 5 kali. Nah, kemudian pastinya prepare and practice ya. Persiapan dan latihan, nanti akan Kak Umar jelaskan lebih lanjut. Terus juga visualisasi, maksudnya apa? Kalau visualisasi secara fisik mungkin pakai baju yang bagus ya, lebih bagus daripada pendengarnya. Kemudian Kevin sama David mungkin dandan dulu rambutnya pakai pomade yang ganteng kayak gitu. Terus mungkin cukuran dulu ya kumis jenggotnya biar nggak mengganggu kayak gitu. Jangan kayak Mas Billy. Tadi kan Mas Billy bilang, aduh aku kok buluk ya kayak gitu. Nah itu salah satu contoh visualisasi ya teman-teman. Oke, semuanya tertawa berarti semuanya setuju. Seperti itu. Aduh Sasha bagi dong itu minum apa? Oke, nggak apa-apa Sasha. Oh, air putih ya, Kak Umar juga punya. Oke.
Nah, selain persiapan dan latihan, tujuannya apa? Supaya di poin yang selanjutnya adalah kita tahu nih apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita bicarakan. Dan yang terakhir adalah berdoa dan minum air putih kayak gitu. Nah, ini kita akan ada pemanasan, tapi Kak Omar nggak tahu ya apakah semuanya bisa melakukan pemanasan ya. Untuk teman-teman tunawicara mungkin Kak Omar mohon maaf karena ini belum bisa dilakukan ya sepertinya gitu. Nah, pemanasan yang akan dilakukan ini adalah namanya wajah singa. Oke, Kevin semuanya boleh tegap ya. Wajah singa ini apa? Nanti Kak Billy nih yang harus ngasih contoh. Wajah singa itu adalah mengaum. Jadi kenapa ini penting gitu? Jadi ketika misal ya, kayak Kak Omar hari ini, Kak Omar kelelahan kemarin setelah briefing tidur. Setelah itu ketika bangun kan otomatis otot di pipi ya, itu kan mengencang ya, mengencang. Nah, ketika otot pipi mengencang itu akan banyak kejadian di kita itu misalnya ketika mau berbicara tuh bibir bergetar gitu. Atau mungkin ketahan jadi ngeblank mau ngomong apa ya gitu. Nah, itu karena kita belum pemanasan. Nah, cara pemanasannya adalah dengan wajah singa ya. Oke, semua bisa coba ya. Mengaum. How. Ayo. Oke, yang lebar ya. Oke, jangan ketawa David, harus dicoba ya. 3 2 1. How. How. Oke, begitu ya. Oke. Kak Iqbal kurang lebar mengaumnya. Begitu. Itu baru namanya pemanasan. Kak Dava, ayo jangan malu-malu. How? Kak Sasha, boleh? Oke, Kak Binari juga ikutan ya ternyata. Oke. Kak Ratna juga boleh loh, Kak. Oke. Terus sebaliknya, kalau tadi kan how. Nah, yang sebaliknya hua. Coba. Hua. 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 Oke. Kak David masih harga dirinya masih tinggi, nggak mau dia. Oke. Pemanasan selanjutnya adalah, kalau yang tadi sudah ya 2 ya, yang pemanasan selanjutnya adalah huruf vokal. A. A, yang lebar. A. Oke. I. A. I. I, Lebar ya giginya. I. I, U. U, E. E, O. O, O, O. EO-nya bentuk O, biasa ya. Oh, iya. O. Betul. O. Oke, sudah ya. Semuanya sudah bisa nih ya pemanasannya ya. Jadi wajah singa, how, hua, sama A, I, U, E, O. Gitu ya. Jadi kalau udah pemanasan seperti itu, bibir kita akan santai nih ngomong mau sampai 3 jam, 5 jam itu bisa gitu. Oke. Gitu ya. Semuanya udah bisa nih pemanasannya, gampang kan? Gampang. Oke, Kak Billy senang banget nih pemanasannya. Oke, baik. Setelah kita pemanasan ya, ada 3 hal yang penting ya teman-teman untuk kita lakukan ya. Jadi namanya YAM. YAM ini bukan Maryam ya. Jadi YAM ini adalah Y, yourself, kemudian A-nya audience, dan M-nya adalah material. Maksudnya gimana? Ketika kita berbicara, kita tuh harus memperhatikan 3 hal ini, diri kita. Diri kita ini apa yang akan kita pakai dan apa yang akan kita sampaikan. Kemudian audience. Audience ini siapa yang akan mendengarkan kita? Apakah dia lebih tua? Apakah dia lebih muda? Atau apakah dia siapa gitu? Apakah dia presiden mungkin seperti itu. Dan yang terakhir adalah material. Material kan seperti yang Komar bilang, dalam sebuah komunikasi itu ada pesan. Nah, pesannya ini berupa material. Apa materi yang akan kita bahas? Apa yang akan kita sampaikan? Seperti itu. Oke, ini semoga sudah jelas ya. Nah, selain itu, bagaimana kita memperhatikan audiens? Ini ada namanya membangun rapport. Nah, rapport ini dibangun dengan cara yang pertama mengenali audiens, seperti yang Kak Omar bilang. Apakah dia mungkin seorang ibu-ibu, atau mungkin ibu-ibu arisan ya, yang kalau misalnya ketika disapa itu maunya ya ampun ibu cantik sekali gitu, atau seperti Sasha tadi, ya ampun Sasha makan apa kayak gitu. Itu adalah cara Kayak lebay sekali.
nggak apa-apa, memang lebay, tapi kan setidaknya tepat sasaran seperti itu. Ya ampun Kevin, ganteng ya, gitu. Nggak apa-apa, kita harus memuji orang, begitu. Kemudian kalau bapak-bapak, gimana Pak, udah sarapan, sudah minum kopi, kayak gitu. Itu adalah cara mengenali audiens kita. Kalau adik-adik mungkin yang kecil-kecil, halo semuanya, apa sudah siap, terus kita pakai games dan lain-lain kayak gitu. Nah, kemudian juga kita perlu nih bertanya teman-teman, bertanya dengan pertanyaan yang tepat seperti komat ke Kak Sasha tadi, makan apa? Ya kenapa ditanyanya begitu? Karena Kak Sasha lagi makan, jadi pertanyaannya tuh benar gitu. Nggak mungkin kan kalau tanya lagi ngapain? Ya lagi makan, emang nggak bisa lihat kayak gitu. Nanti kan dia bisa kayak gitu. Oke, kemudian kalau misalnya di kegiatan offline, kita bisa melakukan yang namanya eye contact. Jadi dilihat satu persatu gitu. Jadi yang apa audiens kita yang mendengarkan kita itu kan nggak cuma satu orang yang kita lihat satu, misal Kevin aja, David aja gitu kan. Ada banyak orang gitu. Nah, kemudian ucapkan terima kasih ya seperti Komar tadi. Terima kasih Renjana sudah mengundang, terima kasih semuanya sudah hadir kayak gitu. Itu simpel. Dan tentunya juga perlu tersenyum gitu. Karena ini kan kegiatan yang positif ya, bukan pengadilan yang harus sedih, nangis kayak gitu. Oke. Nah, pertanyaan lagi nih, bagaimana mempunyai public speaking yang baik? Pertanyaan yang hampir sama dengan pertanyaan yang tadi ya. Oke, ini adalah beberapa tips berbicara ya yang baik. Yang pertama adalah ini berlaku ya teman-teman, baik yang tunadaksa, tunanetra, tunarungu gitu ya, ataupun tunawicara, ini sebenarnya berlaku ya. Jadi bagaimana kita harus mempersiapkan dan juga menguasai materi gitu. Terutama teman-teman tunawicara ya harus banget nih menguasai materinya. Kan kalau misalnya nggak menguasai materi nanti bingung mau ngasih baca isyaratnya seperti apa, seperti itu. Termasuk juga mungkin teman-teman JBI ya gitu. Nah, kemudian seperti yang Kak Omar bilang tadi, bayangkan hal positif ya, harus optimis gitu. Apa yang akan terjadi pada saat apa presentasi atau ketika kita berbicara gitu. Bayangannya positif. Oh, pasti nanti semuanya dengerin, pasti semuanya seneng gitu. Oke, kemudian juga tadi eye contact ya, kontak mata, kemudian bahasa tubuh, kemudian bahasanya, dan intonasi gitu. Nah, intonasi ini maksud nanti Kak Umar akan jelaskan. Nah, kemudian juga ada humor dan interaksi kan. Nah, humor ini penting ya teman-teman. Jadi harus ada interaksi dan juga candaan sedikit. Misal kayak Kak Umar tadi, visualisasi itu penting, jangan kayak Kak Billy yang buluk kayak gitu. Nah, itu kan jadi tertawa ya. Oh, Gitu. Kak, aku izin mau makan sebentar ya. Ya, kenapa? Berbicara? Mohon maaf, aku disuruh makan bisa? Aku minta izin sebentar ya. Oh iya, silakan. Disuruh makan aku. Iya, nggak apa-apa, makan aja. Silakan, Ferdinand, makan aja. Selamat makan. Oke, sekarang jam berapa? Oh, belum ya, teman-teman. Nanti kita makan siang ya. Oke, baik. Terima kasih, Ferdinand. Selamat makan. Oke, nah selanjutnya penting juga bagi kita ya teman-teman untuk melakukan olah kata. Nah intonasi tadi kita sudah dengan pemanasan ya A, I, U, E, O ya itu sudah. Bagaimana kita nanti punya intonasinya yang baik gitu. Jadi terdengar dengan jelas. Kemudian juga jeda, jadi harus ada titik ya. Jangan sampai kita kayak kereta api ngomong. Kayak Kak Umar misalnya, halo selamat pagi semuanya. Semoga sehat-sehat ya. Kenalin Kak Umar, terima kasih Renjana, kayak gitu. Nah itu ada jedanya, jadi nggak yang apa kayak kereta misalnya, halo selamat pagi semuanya, gimana kabarnya? Kenalin ya, ini Kak Umar dari sini, Kak Umar begini begini begini, Kak Umar bla 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 bla. Nah jadi yang dengerin nanti pusing kalau nggak ada jedanya kayak gitu. Dan yang terakhir adalah kecepatan gitu. Nah itulah kenapa tadi Kak Umar tanya, apakah Kak Umar kecepatan kayak gitu. Nah karena tak khawatir kalau misalnya nanti Kak Umar nggak bertanya seperti itu, malah nanti Kak Umar kecepatan gitu. Karena kan
setiap audiens itu punya punya preferensi, punya kecepatan berbeda-beda seperti itu. Oke. Nah, ini juga berlaku untuk semua ya, semua orang baik termasuk juga tunawicara dan tunarungu ya, teman-teman gitu. Jadi jangan khawatir, aduh Kak, yang Kak Umar bahas tadi itu lebih banyak untuk mereka yang bisa berbicara, Kak. Gimana dengan kami yang tunawicara kayak gitu. Nggak masalah, yang terpenting teman-teman menguasai beberapa ilmu tadi. Dan ini juga bisa teman-teman terapkan ya. Bagaimana kita memilih topik, misalnya topik pidato Hari Disabilitas Internasional, bagaimana topik yang akan kita bahas. Nah, topiknya ini harus mencakup 3 hal. Yang pertama adalah topik yang kita kuasai. Nah, kalau kita topik yang kita sukai. Nah, kalau kita suka dengan topik tertentu, nah maka kita akan bisa menyampaikannya. Misalnya kayak Kak Umar suka public speaking. Kemudian selain kita suka, kita juga wajib menguasai gitu. Nggak mungkin kan kalau kita suka sesuatu, misal Komar suka kedokteran, tapi Komar bukan dokter, terus kasih materi tentang dokter, nah itu salah gitu. Dan yang terakhir adalah topik yang bermanfaat untuk audiens kita. Jangan sampai topiknya itu yang yang ya udah nggak penting kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Oke. Dan ini juga bisa diterapkan oleh semua teman-teman bagaimana cara menyusun materi, persiapan materinya ya. Yang pertama, pastinya ada opening, ada pembukaan. Kita harus catch the energy, harus menarik energinya. Gimana kabarnya semua? Selamat pagi, terima kasih, dan lain-lain. Nah, kemudian juga mungkin mau joke atau mau humor di situ itu bisa. Setelah itu, kita memperkenalkan materinya seperti Komar tadi ada yang tahu apa itu public speaking kayak gitu kan, ada interaksi ya. Kemudian Komar menjelaskan public speaking itu ini seperti itu. Nah, setelah itu baru kita masuk ke main topic, bagaimana cara memiliki public speaking yang baik, kemudian cara untuk pemanasan dan lain-lain. Itu adalah topik utama yang kita bahas pada pada pagi hari ini. Kemudian kita adakan interaksi juga, teman-teman. Jadi interaksi ini penting ya. Misalnya tadi kayak Kak Umar yang bilang, apa sih artinya public speaking, terus apa itu yang menghalangi kita, terus ada Kevin, ada David, dan lain-lain yang menjawab ya, seperti itu. Kemudian setelah kita berinteraksi, kita bahas materinya, dan lain-lain, baru kita menyimpulkan apa sih kesimpulan yang sudah kita bahas pada pada siang hari ini misalnya seperti itu. Dan yang terakhir baru kita tutup ya, karena kita sudah membuka, maka kita juga penting untuk menutup sebuah sesi ya, pembicaraan, sebuah public speaking seperti itu. Oke, dan dan sebagai penutup ya, ternyata penutup ya teman-teman, sebagai penutup bahwa untuk menyimpulkan tadi yang sudah kita bahas ya, penting sekali buat kita teman-teman untuk mengenali siapa diri kita gitu. Nah, ketika kita sudah kenal diri kita, maka kita pasti akan tahu nih passion kita apa. Seperti misalnya tadi Kevin yang suka IT, kemudian David yang suka YouTube, gaming, dan lain-lain. Nah, itu penting sekali buat teman-teman mengikuti passion teman-teman, kemudian mengembangkannya, itu adalah yang paling penting. Dan public speaking itu juga penting, nggak kalah penting, karena itu yang akan menjadi senjata tambahan bagi teman-teman. Ketika teman-teman bisa memiliki bisa memiliki kemampuan berbicara, maka teman-teman akan memiliki ruang yang lebih banyak di luar sana, seperti itu. Dan itu ya yang alhamdulillah Kak Umar dapatkan seperti itu gitu. Dengan Kak Umar bisa berbicara, dengan Kak Umar bisa berinteraksi dengan orang lain, Kak Umar bisa menyebarkan yang namanya semangat inklusif, bahwa Indonesia itu setara, kita semua tuh punya kesempatan yang sama. Dan alhamdulillah semangat itu yang membawa Kak Umar juga bisa mendapatkan beasiswa LPDP ya, seperti Kak Billy juga seperti itu. Dan sebagai kesimpulan ya, penutup mungkin buat teman-teman yang disabilitas ya, aku percaya bahwa nggak cuma kalian, aku juga pernah mempunyai masa-masa di mana insecure, nggak percaya diri gitu ya.
percayalah teman-teman, jangan takut untuk bermimpi, karena mimpi itu nggak ada batasannya ya. Semakin kita banyak bermimpi, maka akan semakin banyak yang kita lakukan dan bisa kita dapatkan seperti itu. Dan buat kalian yang masih takut untuk mencoba hal-hal baru, ayo teman-teman disabilitas keluar dari zona nyaman. Karena anak burung tidak akan bisa terbang kalau dia nggak mau keluar dari sangkarnya, seperti itu. Baik, akhirnya demikian materi dari aku. Aku sangat terbuka untuk sesi tanya jawab. Terima kasih dan aku kembalikan ke Kak Ratna. Terima kasih Kak Umar. Jelas sekali ya. Ini materinya sangat bagus ya. Ini selain pesertanya belajar, saya sendiri juga ikut belajar bagaimana berbicara yang baik, bagaimana melakukan pemanasan-pemanasan biar gak geter-geter gitu ya bibirnya ya Kak Umar. Oke, ini ada yang mengangkat tangan? Kak dari Kevin. Ada yang mau disampaikan? Boleh. Halo Kak Umar. Kak Umar, saya mau bertanya. Jadi ada nggak sih tips and trick saat berbicara itu kontak mata saya terkadang teralihkan seperti itu. Yang pertama seperti itu. Terus yang kedua, gimana cara supaya ini Kak Umar saat saat berbicara itu tidak mudah lupa apa materinya seperti itu. Oke, jadi pertanyaannya ada 2 ya Kak Umar ya? Ya, siap. Boleh. Oke, langsung aku jawab ya Kak Ratna biar nggak lupa ya. Oke, pertanyaan pertama tentang kontak mata teralihkan, gini. Aku yakin ya, nggak semua orang itu punya punya fokus yang sama gitu ya, termasuk juga Kak Umar dan Kevin gitu. Nah, kalau emang misalnya kesulitan dengan kontak mata, mungkin Kevin bisa coba dengan melihat ke tengah aja gitu. Jadi lihat ke tengah. Ataupun lihat ke tengah tuh maksudnya ke tengah panggung ya, lurus kita gitu. Nah, itu adalah cara supaya kita nggak terdistraksi. Ataupun kalau misalnya Kevin mau mencoba dengan kontak mata, maksudnya kontak mata itu yang ngelihat ke semua orang, jangan lihat matanya, tapi lihat dahinya. Jadi kita lihat dahinya, seakan-akan kita tuh melihat mereka kayak gitu. Kita lihat dahinya, gitu. Jadi kalau begitu, maka itu seakan-akan kita sudah melakukan kontak mata. Artinya kita seakan-akan sudah menyapa gitu. Walaupun orang yang kita orang yang melihat kita tuh gimana sih ngomongnya? Walaupun kita sudah melakukan seakan-akan sudah melakukan kontak mata walaupun kita hanya melihat dahi. Jadi orang-orang itu berpikir, oh berarti orang ini sudah menyapa semua audiens seperti itu walaupun mereka tidak bertemu mata dengan kita, karena kita melihatnya dahi. Itu ya Kevin. Untuk yang pertama. Untuk yang kedua, bagaimana caranya supaya nggak lupa materi? Caranya adalah dengan mempersiapkan dengan baik. Nah, supaya nggak lupa materi itu gimana caranya? Adalah dengan membuat yang tadi sistematis ya, ada opening, ada introduction, ada perkenalan, kemudian ada interaksi, ada main point, ada ada konklusi dan juga ada penutup. Nah, dengan kita membuat struktur yang seperti itu ya, Kevin dan teman-teman, maka kita akan ingat, oh ternyata openingku itu begini, closingku itu begini, kayak gitu. Jadi itu nggak akan lupa. Nah, kalaupun kita memang gampang lupa, nggak apa-apa kok membawa catatan seperti itu, catatan kecil ya, jangan bawa HVS yang gede, itu mah baca puisi bukan public speaking namanya, seperti itu. Gitu. Kevin mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, sudah menjawab sih Kak. Oke, baik, terima kasih Kevin. Terima kasih Kevin. Oke, Mas Billy ya? Iya, saya mau jadi perantaranya Rehan. Sebentar, Rehan mau tanya. Silakan Rehan. Ya. Ini saya mau nanya, apa
atau itu Kompas TV juga Mbak? Bentar, Rehan memang tidak terdengar Mas Umar dan Ratna. Jadi Rehan bertanya, apakah ketika kita mengikuti audisi atau mengikuti sebuah casting itu termasuk public speaking? Atau mungkin menurut Rehan apakah kemampuan public speaking itu diperlukan ketika kita mengikuti audisi atau casting? Oke, terima kasih Rehan. Iya, betul sekali. Public speaking itu dibutuhkan dong untuk ketika kita ikutan casting, gimana kita bisa memperkenalkan diri dengan baik kepada para jurinya. Kalau misalnya kita nggak punya kemampuan public speaking, begitu kan. Jadi kalau kita punya kemampuan public speaking, kita pede nih. Halo, saya Billy. Hari ini saya akan mengikuti casting. Terima kasih, bla bla bla. Jadi para dewan jurinya kan melihat, oh orang ini pede ya, keren banget ya. Pasti kita bisa lah di televisi artis-artis kan bisa berbicara dengan baik. Artinya pada saat casting mereka punya public speaking yang baik juga gitu. Mereka menjelaskan diri mereka kepada para dewan jurinya seperti itu. Apakah sudah terjawab, Rehan? Iya, sudah terjawab. Iya, sudah terjawab. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak di kolom chat. Dari Muklis ya. Gini Kak, cara membuka percakapan ke orang yang kita baru kenal itu gimana ya Kak? Kadang pas orangnya diajak bicara, jawabnya seadanya. Jadi bingung mau ngobrol apa, padahal pengen banget temenan. Nih, gimana nih Kak? Oke, terima kasih Muklis atas pertanyaannya. Menarik ya, ya betul sekali. Jadi banyak sekali orang yang ketika kita berbicara itu kita dijawabnya seadanya aja gitu. Nah, caranya supaya kita bisa bisa berinteraksi itu adalah ya dari kita sendiri ngasih tema ya, mau ngobrol masalah apa gitu. Menurut kamu ini gimana kayak gitu. Kalau menurut aku sih gini gitu, misalnya siapa yang Muklis misalnya ya, kamu tahu nggak sih hari itu hari apa gitu? Oh nggak tahu. Hari itu hari disabilitas internasional. Menurut kamu gimana? Mungkin ya topik-topik seperti itu gitu. Atau mungkin kalau misalnya teman sebaya ya tanya aja masalah bola kayak masalah bulu tangkis, badminton seperti itu. Kita mencari tema sih ya. Atau mungkin film gitu ya. Kamu sukanya film apa gitu? Aku sukanya film action. Oh action. Biasanya kamu nontonnya film apa kayak gitu. Oh aku nonton ini. Kamu suka pemainnya yang mana kayak gitu. Itu kan mungkin cara-cara seperti itu yang bisa dilakukan mungkin. Takutnya nggak nyambung Kak atau lebih parah ya nggak apa-apa kan setidaknya kita berusaha. Nah itulah dia ya, balik lagi ke pembicaraan kita tadi bahwa ketakutan seperti ini nih yang menjadikan kita nggak bergerak kan. Jadi harus pede, harus percaya diri, kemudian harus optimis gitu bahwa apa yang kita lakukan ini hasilnya akan positif kayak gitu, Muklis. Jadi jangan takut. Kalau takut terus kapan beraninya kayak gitu, kapan akan terjadi hal positifnya begitu. Iya. Mungkin kalau misalkan aku boleh nambahin ya Kak. Mungkin kalau misalkan untuk bertemu di awal gitu mungkin bisa juga ketemunya di mana nih gitu. Misal ketemunya di stasiun kereta api gitu. Nah, nanti pertanyaannya mungkin Kak, mau kemana gitu. Misal, oh aku mau ke Surabaya nih gitu. Oh ya udah pernah ke Surabaya gitu. Di Surabaya itu ada apa aja ya Kak gitu, atau misalkan teman-teman udah pernah ke Surabaya nih, nah, nanti menceritakan tentang Surabaya atau hal-hal yang ada keterkaitan gitu dengan hal itu gitu. Jadi nggak perlu yang langsung berat-berat banget gitu ya, yang kayak katanya Mas Umar tadi ya, jadi yang simpel-simpel aja kayak bola, film, misal makanan di Surabaya tuh ada loh Kak, bakso enak. Nah, kayak gitu-gitu juga bisa. Gitu ya Kak Umar ya?
Betul sekali Mbak Ratna. Hal-hal simpel ya semacam itu. Betul sekali, itu terutama kalau untuk di pertemuan awal ya, supaya nggak dianggap so akrab gitu maksudnya. Jadi emang hal-hal yang simpel aja dulu yang ditanyain. Oke, David mau nanya? Boleh? Kak, Monggo. Ya, saya mau nanya tentang latihan. Ya, latihan. Apakah latihan teknik dari YouTube itu bisa dianggap latihan public speaking? Itu aja. oke. Terima Ya, kasih. siap. Terima kasih David. Betul, ya. Latihan itu nggak terbatas ya, David dan teman-teman. Jadi kita bisa berlatih dari mana aja. Kalau Kak Omar berlatihnya ya sama kayak David mungkin ya, nonton TV atau nonton film kayak gitu. Misalnya bahasa Inggris juga ya, termasuk nonton film bahasa Inggris kayak gitu. Terus juga kalau latihan lagi mungkin latihan di depan cermin, ngomong di depan cermin, gimana sih ekspresinya, gimana sih apa bahasa tubuhnya kayak gitu, itu bisa. Terus juga nonton YouTube tutorial-tutorial itu penting loh gitu. Jadi itu adalah cara belajar kita gitu. Apalagi sekarang zaman kan makin canggih ya, memanfaatkan YouTube itu adalah hal yang positif David gitu. Jadi itu sangat bisa dianggap sebagai latihan begitu. Terima kasih David. Oke, ada dari Kak Muklis nih, Kak Ratna, Mbak Iya. Ratna. Iya. Nanya lagi. Nanya lagi, ada perkumpulan, topiknya seru banget, contohnya bahas Spider-Man No Way Home, pengen banget gabung, tapi kadang susah gitu caranya gabung atau menyela pembicaraan. Oke, monggo Kak Umar. Oke, terima kasih Muklis. Kalau misalnya ada pembicaraan, ya kalau misalnya ada apa namanya ya dicari aja celahnya pasti ada kok. Tapi aku bingung juga ya ini gimana cara nyelahnya juga ya. Kalau pembicaraan seperti ini pengen banget gabung ya gini dilihat aja sih kalau menurut aku dilihat aja apakah itu memang penting untuk bergabung atau enggak gitu. Kalau misalnya emang dirasa perlu untuk bergabung ya silakan, tapi kalau enggak usah. Terus cara nyela pembicaranya itu ya dilihat apa ya topiknya masing-masing gitu, mereka bahas apa. Nah kalau sekiranya kamu emang bisa membalas ya silakan gitu. Terus caranya adalah lemparin pertanyaan. Menurut kalian ini cocok misal ya Spider-Man itu kan banyak apa serial bukan serial apa bukan episode apa sih namanya seri maaf pinter juga nih si David. Oke. Misal ada seri, nah kamu tanya menurut kalian Spider-Man itu cocoknya yang seri mana, bagusan yang seri mana gitu kan, nanti tuh pasti akan diskusi kayak gitu sih, mungkin dengan pertanyaan ya David gitu David lagi Muklis gitu. Gitu. Semoga terjawab ya. Iya. Emang kalau menurut saya juga kalau untuk ingin bergabung ke pembicaraan memang yang paling mudah itu dengan bertanya terlebih dahulu ya Kak Umar. Misalkan di Spider-Man yang No Way Home ini tuh aku agak lupa nih akhirnya tuh kayak gimana ya gitu misalkan. Nah, nanti kan teman-teman bisa bercerita. Nah, nanti bisa deh lanjut lagi pembicaraannya gitu. Udah lagi yang mau nanya? Oke, Ferdinand. Ada yang angkat tangan lagi nih, Kak? Monggo, boleh. Aku mau tanya, kalau misalnya berdiskusi dengan teman, misalnya ada yang kesulitan, apakah termasuk bicara di depan publik? Oke, terima kasih Ferdinand. Jadi kalau sesama teman itu bukan berbicara di depan publik ya, itu berbeda. Itu namanya ngobrol. Kalau di depan publik ini misalnya seperti Kak Umar dengan kalian, ini adalah public speaking. Kemudian misalnya
pidato kayak gitu. Storytelling itu berbicara di depan publik. Tapi kalau misalnya ngomong sama teman itu hanya sekedar berbicara, hanya sekedar ngobrol begitu ya. Maksudku kayak diajak ngumpul semua gitu loh Kak, semuanya. Dari ujung sana, terus nanti kita tanyakan apa gitu, itu bukan ya? Bukan. Jadi kalau public speaking itu ada materi tertentu gitu. Ferdinand. Begitu. Jadi kalau yang namanya public ya begini Ferdinand dan teman-teman, kalau kita berbicara tentang public itu artinya umum gitu. Nah, kalau misalnya dalam public speaking seperti pesan yang sistematik kayak gitu, ada yang disampaikan begitu. Setelahnya seperti yang Ferdinand sampaikan semua dari ujung ke ujung itu namanya tetap apa ya, ngobrol. Kalau dalam bahasa komunikasinya itu komunikasi interpersonal tetap gitu, bukan public speaking ya Ferdinand. Sudah. Oh gitu, ya. Jadi berbeda Oke, ada lagi lagi. yang mau Aku kecuali kalau aku boleh. praktek bahasa Indonesia buat pidato itu baru ya. Nah, betul sekali. Puisi, menyadarkan puisi itu juga pasti ya. Ya, pasti. Itu kan ada materinya. Ada lagi? Tapi mungkin kalau aku boleh tanya nih ya, Kak. Kalau misalkan aku nih malu gitu ngomong sama temen, belum sama orang banyak nih, malu ngomong sama temen aja, aku tuh malu gitu. Bisa nggak tips-tips yang dikasih sama Kak Umar ini tadi aku pakai gitu deh. Paling enggak untuk aku memulai dulu keberanianku untuk bicara sama teman-teman gitu. Bisa banget sejatinya ya. Kayak misalnya yang tadi bagaimana supaya optimis gitu, jangan pesimis gitu kan. Kalau misalnya takut terus, malu terus, itu kan nggak akan ada habisnya gitu. Terus kurang percaya diri itu nggak akan ada habisnya gitu. Jadi yang perlu dilakukan adalah ya mindset positif kan bisa dilakukan untuk setiap hal apapun, nggak terbatas pada public speaking aja sih gitu Mbak Ratna. Oke, siap. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya yang bertanya ya, Kak Umar. Jadi menyambung materi yang tadi, itu kan Kak Umar ada menyebutkan bahwa salah satu sikap yang mungkin bisa dipakai itu adalah kontak mata nih. Nah, kalau untuk teman-teman yang memiliki hambatan visual atau misalkan tunanetra, ada nggak tips and trick gitu untuk tetap bisa melakukan public speaking dengan percaya diri gitu dan tetap optimis begitu Kak Umar? Oke, terima kasih Mbak Ratna pertanyaannya ya. Ini menjawab buat teman-teman tunanetra. Apa ya? Yang mungkin ini nggak bisa diterapkan sama teman-teman tunawicara ya, maaf ya. Gitu. Jadi kalau misalnya apa ya? Gimana sih ngomongnya bentar? Aku punya sebuah quotes tapi aku lupa. Begini teman-teman. Nggak penting apa yang kita lihat gitu ya. Yang terpenting adalah kalau buat teman-teman tunanetra, tidak penting bagaimana kita melihat dunia, terpenting bagaimana kita didengar oleh dunia gitu. Jadi kalau dalam hal public speaking ini ya bagaimana caranya pede ya balik lagi ya tetap optimis, terus siap ya bersiap dengan materi yang akan disampaikan gitu. Karena mohon maaf nih ya, kalau untuk teman-teman kita ya yang masih bisa melihat itu kan kalau kita ngeblank mungkin kita bisa membaca materi. Nah sedangkan kalau untuk teman-teman yang tunanetra kan apa ya nggak bisa membaca materi secara langsung begitu. Jadi mau tidak mau untuk teman-teman tunanetra mungkin kalau nggak tanpa pendamping ya harus memahami, menguasai betul apa yang akan disampaikan seperti itu. Dan apa ya seperti yang aku bilang tadi ya tidak penting bagaimana kita melihat tapi yang terpenting adalah kita didengar gitu. Jadi
justru menurut aku ini lebih apa ya, punya privilege yang lebih besar daripada kita yang non tunanetra ya. Karena kalau kita yang non tunanetra kita ngeliatin, ih dia kok ekspresinya nggak enak banget ya, ih kok dia ketawa sih waktu aku berbicara gitu. Justru itu adalah privilege buat teman-teman tunanetra gitu, bisa berbicara tanpa apa ya, pantang mundur gitu loh. Begitu kalau menurut aku. Jadi tetap pede aja. Semuanya punya kesempatan untuk berbicara kayak gitu. Oke, malah lebih enak ya. Jadi nggak bisa lihat secara langsung ekspresi orang. Ih kok kayak gini gitu ya Kak ya. Oke, terima kasih. Itu aja sih pertanyaan saya. Ada lagi yang mau nanyain? Mau bertanya sama Kak Umar, mumpung Kak Umar masih di sini nih. Saya, Mbak Ratna. Oh ya, Mas Billy, boleh. Sebenarnya nggak mau, saya sudah cukup pemaparan dari Mas Umar sebenarnya ya. Tadi materinya luar biasa. Mungkin menambahkan yang terakhir tadi Mbak Ratna, yang dari Mbak Ratna tadi yang mengenai kenapa, bagaimana kalau misalkan teman-teman dengan hambatan penglihatan atau visual itu berkomunikasi. Sejauh saya berinteraksi dengan teman-teman hambatan penglihatan atau visual atau netra, itu kemampuan oralnya itu luar biasa ya. Jadi sudah sangat terasah sekali. Hanya saja perlu tips dari saya yang saya amati adalah hanya saja harus dikonsep, harus lebih dikonsep. Jadi ngomongnya lebih dikonsep, lebih tadi ikutin nasihatnya Mas Umar bahwa kita harus tahu kecepatan cara berbicara, bahkan intonasi dan sebagainya, itu perlu dilatih untuk teman-teman netra. Nah, karena dan tambahan lagi adalah pengayaan diksi ya, pengayaan kata, pengayaan pemilihan kata untuk teman-teman netra itu perlu diperkaya lagi. Lalu mungkin kalau teman-teman khususnya yang memiliki hambatan penglihatan, teman-teman yang memiliki hambatan visual yang di ruangan ini, mungkin pernah dengar nama Mas Jaka atau Blind Man Jack sebelumnya. Ya, semoga nanti kalau udah pernah dengar, kalau belum pernah dengar bisa cari di YouTube. Beliau ini stand up comedian tunanetra, dan dengan beliau jadi stand up comedian ini berarti menunjukkan bahwa kemampuan berbicara publiknya tunanetra itu juga bisa bisa gitu, maksudnya diakui oleh banyak orang. Jadi teman-teman bisa belajar bagaimana bukan menjadi stand up comedian, tapi kalau mau juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau bisa belajar bahwa ternyata bikin kalimat ini itu dari sini dan sebagainya. Jadi bisa melihat YouTube-nya ya teman-teman, buat teman-teman netra. Itu tambahan dari saya mungkin Mas Umar dan Mbak Ratna. Terima kasih. Ada teman-teman lain mungkin yang mau tanya Mbak Ratna? Terima kasih Mas Billy. Iya, jadi sering-sering lihat YouTube, televisi untuk bisa lebih memperkaya kosakata gitu ya. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan? Tio mungkin, Radit, Sasha, Dava, Iqbal. Sudah cukup, Kak. Sudah cukup. Oh iya, Lestari mungkin? Hilbram, Farhan, ada Farhan ya. Irfan, Fadil, boleh kalau misalkan mau nanya, atau mungkin nggak nanya nih, mungkin mau menyampaikan, makasih ya Kak, hari ini pelatihannya seru banget nih, gitu. Boleh juga ngasih testimoni tuh. Adakah? Kak Umar. Siapa itu ya? Fadil. Oke, silakan. Oh iya, monggo. Saya mewakili Fadil. Fadil itu suka baca puisi, kemudian suka pidato. Itu kan semua sudah dikonsepkan, itu berani. Cuma kalau mau tanya ke temannya lebih dahulu itu sulit banget. Apalagi kalau di depan umum gitu. Tapi kalau bernyanyi, kemudian baca puisi, kemudian pidato, yang sudah disiapkan itu bisa. Tapi untuk mendahului, tanya aja kamu namanya siapa itu sulit sekali. Mungkin Kak Umar ada tip-tipnya biar Fadil
berani bertanya lebih dulu. Terima kasih Kak Umar. Baik, terima Terima kasih kasih. Bu. Bu siapa Iya, nih ibunya Kak Umar. Fadil? Ya. Ya, Fadil. sejujurnya saya sama Bu kayak Fadil dulu waktu kecil gitu, nggak pede juga sih, apa namanya, nggak pede buat menyapa duluan gitu. Tapi mungkin gini Bu, kalau saya lihatnya ya, kalau saya analisanya, saya dulu sama, walaupun juga sering pidato, sering puisi itu mengalami hal yang sama gitu. Tapi seiring perjalanan waktu sih Bu gitu. Jadi emang itu perlu berproses, nggak bisa kita baik dari orang tua maupun orang terdekat itu untuk memaksa gitu. Memang dari hatinya sih Bu kalau yang saya lihat gitu. Nanti kalau saya sendiri sih seiring pertambahan usia sih Bu itu akan ada momen-momennya apa ya, punya rasa penasaran terus punya rasa percaya diri yang lebih tinggi sih kayak gitu Bu. Oh gitu, baik. Iya, nggak bisa kalau dipaksa memang Bu gitu. Iya, makanya dia kalau suruh tanya temennya itu pun sulit sekali. Tapi kalau ditanya, ya jawab sih. Tapi kalau untuk mendahului itu sulit sekali. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih dulu. Terima kasih Kak. Halo Fadil. Iya Kak. Iya Kak. Sehat-sehat. Sehat Sehat Kak. Mungkin kalau misal puisi atau pidato karena sudah dirancang, jadi mungkin nggak malu dan nggak takut salah ya jadinya. Kalau untuk bertanya atau memulai terlebih dahulu mungkin ada rasa malu, ada rasa takut salah, takut nggak dijawab dengan enak gitu mungkin ya. Berarti emang harus pelan-pelan gitu dan yang nggak usah takut untuk memulai seperti kata Kak Umar tadi, nggak usah takut salah gitu. Oke, kita ke tadi ya Kevin mau ngasih testimoni nih Kak Umar. Ya, Kak Umar, Kak Ratna, Kak Billy. Ya Kevin. Terima kasih atas pelatihan hari ini ya, tentunya pelatihannya seru banget. Terus semoga di sesi-sesi kedepannya makin tambah seru dan bisa memberi wawasan yang baru. Itu saja sedikit testimoni dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kevin sudah ngasih testimoni ya. Kevin ini juga memang keren sekali ya. Siapa dulu ini? David dulu ya. Boleh deh David. Oke, aku ucapkan makasih buat pelatihannya. Pelatihannya seru banget. Bahkan yang tentang public speaking itu aku ada cerita. Oh iya, gimana David? Itu yang sekarang aku lagi lakukan untuk memberi materi di sosial media, salah satu sosial media yaitu YouTube. Oh ya, oke. Kadang itu aku juga sebelum mulai bicara itu aku langsung mikir gini, aduh ya udahlah, los aja lah, lakukan, yang penting bisa. Itu yang aku pikir sebelum mulai. Iya. Oke, makasih. Oke, makasih David. Berarti setelah mengikuti pelatihan ini, kalau mau opening YouTube, jadi lebih pede ya. Jangan lupa nanti pemanasan dulu kayak Kak Umar tadi yang how, hoa, a, i, u, e, o itu biar nggak gemeteran nanti pas opening YouTube gitu ya Kak Umar ya. Oke, ada yang di chat ini dari
Dari Mas Mas Rohman ya. Rohman. Ya, dari Mas Rohman. Kak Umar, apakah ada kegiatan yang bisa diikuti untuk bisa meningkatkan public speaking, Kak? Kalau kegiatan, halo Kak Rohman. Kalau kegiatan mungkin sih, kalau aku sebagai mahasiswa mungkin ikutan yang ada di kampus sih. Misalnya ikut perkumpulan buat penyiar radio ya, dulu aku ikutan begitu. Terus ikutan klub bahasa Inggris biar bisa ngomong sih gitu. Nah tapi kalau sekarang kan karena pandemi ya mungkin online juga. Nah kalau aku sih nontonin aja tuh YouTube tips-tips public speaking, tips bikin pidato, tips apa kayak gitu. Itu berguna banget kok Kak gitu. Jadi seakan-akan kita lagi ngobrol sama orang kayak gitu. Nah kalau untuk SMA mungkin ikutan yang ada di sekolah bisa, atau mungkin ya itu YouTube seperti yang dilakukan Kak David tadi, ternyata itu berguna gitu untuk kita banyak belajar kayak gitu. Iya, mungkin nambahin dari pertanyaannya Mas Roman dan tambahan dari Mas Umar. Kalau buat teman-teman SMA bisanya apa sih? Sebenarnya bisa dimulai dengan mengikuti ekstrakurikuler di sekolah masing-masing. Tetapi jika masih dalam kondisi pandemi dan teman-teman memang sudah tidak mengikuti ekstrakurikuler, teman-teman bisa mengikutinya di kegiatan-kegiatan di luar seperti seperti latih karsa ini. Teman-teman kemarin kan minggu lalu sudah ketemu sama Dr. Josephine, lalu bikin video perkenalan diri tugasnya, dan juga bikin kolaborasi. Nah, bikin video perkenalan diri di depan publik itu juga salah satu bentuk dari public speaking yang sederhana. Jadi memulai dari membuat video perkenalan diri tadi. Terus nantinya buat teman-teman dan mungkin ada ada Bapak Ibu pendamping dan Bapak Ibu guru di ruangan ini, nantinya mungkin di kemudian hari jika ada kegiatan dari rencana, Bapak Ibu pendamping dan Bapak Ibu guru bisa sekali untuk bisa mengikut sertakan putra-putrinya. Karena kegiatan kami itu biasanya berdasarkan kebutuhan dan memang yang sangat dibutuhkan saat ini. Contohnya seperti public speaking ini, atau mungkin menulis bahasa Indonesia, kelas menulis bahasa Indonesia dasar untuk teman-teman tuli atau teman-teman tunarungu dan sebagainya. Jadi nanti kelas-kelas seperti itu kalau di Renjana akan terbuka untuk teman-teman semua. Sambil menunggu, benar kata Kak Umar tadi bahwa lihat YouTube, ikut ekskul, memulai percakapan dengan orang baru, nggak apa-apa salah, yang penting mencoba. Tadi kata David seperti itu. Mbak Ratna nampaknya lagi ada problem sebentar. Mas Umar, mungkin karena sudah menjelang akhir-akhir, mungkin Mas Umar bisa memberikan pernyataan penutup sebelum diakhiri. Oke, baik. Terima kasih Mas Billy dan Mbak Ratna ya, dan teman-teman semuanya. Komar cuma mau bilang penyandang disabilitas yang kita miliki, kekurangan yang kita miliki itu kan tidak lantas menjadikan kita terbatas ya teman-teman. Jadi jangan sampai kekurangan yang kita punya itu menghalangi kita gitu. Tapi temukan apa yang bisa kita lakukan dengan kekurangan ini gitu. Salah satunya public speaking gitu. Nah, percayalah ya teman-teman, nggak hanya orang yang kerja di televisi yang penting untuk punya public speaking yang baik. Kita semua tuh perlu gitu. Apalagi nanti teman-teman sebagai penyandang disabilitas harus bersaing dengan teman-teman non disabilitas. Dan public speaking ini menjadi penting gitu. Karena yang Komar lihat di dunia ini banyak sekali yang bilang voice for the voiceless, mewakili mereka yang suaranya tidak terdengar, karena penyandang disabilitas dianggap sebagai kaum marginal ya, dianggap sebagai orang-orang yang perlu untuk diwakili. Nah, kenapa kita harus punya public speaking? Supaya tidak ada lagi voice for the voiceless, tapi kita sendiri nih yang bisa bersuara, kita sendiri yang bisa menyuarakan keadilan bagi kita sendiri yang bisa mencari kesetaraan itu sendiri tanpa harus dibantu oleh orang lain. Dan Komar yakin public speaking ini menjadi bekal yang penting buat teman-teman, terutama kalian yang masih SMA, masih banyak waktu untuk belajar lebih banyak lagi seperti itu. Terima kasih Mas Bayu, Mbak Ratna. Boleh foto bersama nggak?
Umar, boleh dong, boleh banget. Mau kita fotonya mau sekarang atau nanti, Mas Billy? Setelah Ratna memberikan pengumuman kali ya. Oh iya. Silakan. Oke. Ya, berarti terima kasih ya Kak Umar atas penyampaian materinya. Semoga setelah pelatihan ini teman-teman jadi semakin percaya diri gitu dan berani untuk berbicara di depan publik. Dengan selesainya materi ini, selesai juga pelatihan kita hari ini. Kita akan ketemu di pelatihan minggu depan, itu offline ya, teman-teman. Nanti untuk pelatihannya akan dilakukan di UNESA. Nanti teman-teman akan dihubungi lagi oleh panitia dari Renjana. Kemudian, habis pelatihan ini, teman-teman akan dikirim link post test seperti yang tadi, nanti dijawab lagi melalui link WA ya. Nanti akan dikirim oleh teman-teman panitia melalui WA. Terus saya juga mau mengingatkan teman-teman wajib untuk bisa mengikuti kegiatan mentoring kedua dan mentoring ketiga bersama mentor masing-masing ya. Nanti bisa menghubungi mentor masing-masing. Mbak mau tanya. Halo. Iya, ya. Saya mau tolong BA ya. Kalian di mana ya, Mbak ya? Tolong BA. Tolong ini. Ya, gimana, Farhan? Tadi apa? Tadi saya belum tanya apa ya tadi? Beneran ya? Nanti yang link untuk post testnya dikirim melalui WA ya, Farhan. Nanti ya, Mbak ya? Acara Tolong, gimana? tolong ya. Tolong WA-nya Iya, apa nanti nanti setelah acaranya selesai ya, biasanya Mas Billy hubungannya sama siapa nanti dikirim lewat situ ya. Iya, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Farhan. Oke, sampai mana saya tadi? Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk mengikuti mentoring kedua dan mentoring ketiga bersama mentor masing-masing ya. Kegiatan mentoring ini juga nantinya bisa untuk teman-teman bisa mengakrabkan diri sama teman-teman sesama pelatihan, juga sesama mentor, dan juga melatih kemampuan teman-teman untuk lebih percaya diri dan berkolaborasi juga ya. Kemudian untuk tugas dari Dr. Josephine yang minggu kemarin, terima kasih teman-teman sudah beberapa ada yang mengumpulkan videonya ya. Untuk teman-teman yang belum mengumpulkan, terakhir tanggal 12 November. Bisa dikumpulkan ke mentor masing-masing. Mbak Ratna Desember. Iya, 12 Desember, sorry. Terakhir dikumpulkan tanggal 12 Desember, bisa dikumpulkan ke mentor masing-masing, atau bisa juga dikirimkan ke teman-teman panitia. Bisa dikirim ke aku, ke Mas Billy, ke Mbak Anjri, atau ke siapapun, pokoknya ke teman-teman panitia dari Rencana juga boleh, atau ke mentornya juga boleh. Gitu ya, teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Saya mau mengingatkan lagi kalau untuk materi pelatihan hari ini nanti bisa teman-teman lihat minggu depan maksimal hari Senin sore kita akan upload ya. Linknya nanti diinformasikan lagi dari panitia. Oke, kita akan mulai foto bersama. Teman-teman bisa menyalain kameranya ya. Saya bantu ya teman-teman ya. Boleh berpose, boleh senyum. Saya juga lagi jelek, nggak apa-apa, foto aja. Oke, 1, 2, senyum ya. 1, Iqbal boleh senyum? 1, senyum aja nggak apa-apa, sambil mengisi. 1, 2, 3. Sudah, oke. Terima kasih. Terima kasih Mas Billy, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Umar yang sudah bersedia untuk menyempatkan waktunya untuk hadir ke sini dan berbagi tips and trick gitu ya seputar public speaking yang oke banget, bukan cuma buat peserta aja nih, buat kita teman-teman panitia juga sangat penting gitu ya. Semoga kita bisa
ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih juga untuk teman-teman peserta dan pendamping yang sudah hadir dalam acara pelatihan hari ini. Untuk link post-test akan dikirim melalui WA. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ratna dan semuanya. Sehat selalu. Terima kasih Mas Umar. Sehat selalu.